Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai akuntansi perusahaan dagang. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang dari sudut jurnal khusus dan jurnal umum. Insya Allah pada video kali ini saya akan sharing mengenai buku besar, sedikit mungkin mengenai neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat gambarannya terlebih dahulu. Akuntansi perusahaan dagang. Di sini yang pertama kita lihat dari sudut pengukuran laba rugi. Nah, ini cukup penting karena nanti akan banyak berhubungan dengan pengukuran laba rugi ini gitu ya. Di antaranya di sini ada pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, dan laba bersih. Nanti kita juga akan coba mengangkat mengenai harga pokok penjualan. Kemudian prosedur-prosedur akhir periode atau bisa dikatakan di 31 Desember ya, di akhir tahun. Di sini ada jurnal penyesuaian, ada penyusunan neraca lajur. Ini mudah-mudahan masih ingat ya, kita sudah pernah membuat di video yang lalu. Jadi antara jasa dengan dengan perusahaan dagang tidak terlalu jauh beda, hanya mungkin ada sedikit perbedaan dari sedikit pendataannya. Kemudian penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, dan pada akhir periode. Nah, ini gambaran dari akuntansi perusahaan dagang. Kemudian sedikit nanti kita akan membahas mengenai jurnal khusus. Walaupun sudah dibahas di sebelumnya ya, mudah-mudahan masih ingat, kita angkat sedikit. Nah, jurnal khusus di sini ada yang pertama jurnal pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit gitu, berarti tidak cash ya, masih punya utang yang harus dibayar. Dicatat pada jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian. Kemudian yang kedua ada pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan. Nah, dicatat ini pada jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Kemudian selanjutnya penjualan barang dagang secara kredit. Ya, kita menjual ke konsumen tapi secara kredit, tidak tunai. Nah, itu akan dicatat pada jurnal khusus, yaitu jurnal khusus penjualan. Kemudian penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Baik, jadi ada beberapa hal mengenai jurnal khusus ini, yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus penerimaan kas. Baik, selanjutnya, nah kita lihat alurnya seperti apa untuk mempermudah pemetaan kita menggambarkan dari akuntansi perusahaan dagang ini. Kita lihat diawali dari transaksi ya. Kemudian ada jurnal khusus, jurnal umum. Nah, tadi jurnal khususnya sudah dibahas di awal ya, ada pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas. Nah, nanti dimasukkan ke dalam buku besar pembantu, neraca saldo, dan kertas kerja. Baik, kita lihat dari transaksi. Seperti pada umumnya kita sudah pernah membahas ini ya. Jadi secara umum setiap kegiatan usaha itu harus ada bukti transaksi. Kita sudah bahas di video pertama ya mengenai jurnal gitu. Nah, nanti dari bukti transaksi yang ada itu akan dimasukkan datanya ke dalam jurnal. Tapi saat ini kita bagi ke dalam dua bagian, ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Tadi di awal slide sudah dibahas jurnal khusus gitu ya.
Nah, nanti kalau misalnya menggunakan jurnal khusus, berarti nanti ada pembagian jurnal khususnya itu tadi ada apa? Ada 4 ya. Ada jurnal khusus pembelian, yang untuk apa? Pembelian secara kredit ya atau tidak tunai. Kemudian ada jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, nah itu untuk penjualan yang tidak tunai. Jurnal penerimaan kas. Nah, nanti data-data yang ada di sini itu akan dimasukkan ke dalam buku besar. Dan juga nanti ada tambahan yaitu namanya buku besar pembantu gitu. Jadi nanti di sini akan dimasukkan ke dalam buku besar pembantu gitu ya. Nah, buku besar pembantunya seperti apa nanti kita coba lihat selanjutnya gitu ya. Jadi nanti dari sini, dari jurnal khusus ini nanti akan masuk ke buku besar pembantu. Nah, nanti dari sini baru masuk ke neraca saldo. Mudah-mudahan masih ingat bentuk neraca saldo seperti apa gitu ya. Apa namanya, nanti dari hasil dari buku besar ini datanya di saring atau di data di neraca saldo gitu ya. Nanti dari neraca saldo baru masuk ke kertas kerja atau neraca tajur, sama seperti yang pernah kita pelajari di perusahaan jasa ya, tidak terlalu jauh beda. Baik, selanjutnya, nah buku besar pembantu tadi ya. Buku besar pembantu adalah buku besar yang merinci saldo dari buku besar utama gitu. Jadi sebetulnya sama saja buku besar juga, hanya dibuat lebih rinci gitu untuk membantu mendata. Nah, kita lihat pada umumnya terbagi ke dalam 4. Sama seperti tadi di di jurnal khusus juga ada 4 ya. Kita lihat buku besar pembantu itu yang pertama adalah buku besar pembantu piutang. Jadi kalau piutang itu orang lain punya hutang ke kita gitu, belum dibayar. Nah, piutang berarti ini mendata semua piutang, semua uang yang belum masuk ke kita gitu dan masih ada di orang lain. Kemudian buku besar pembantu utang. Nah, kalau ini kita punya utang ke orang. Jadi kita harus bayar. Nah, kemudian buku besar pembantu persediaan. Nah, ini persediaan ya. Kemudian selanjutnya buku besar pembantu aktiva tetap. Nah, ini beberapa bagian dari buku besar. Jadi ketika ada piutang ya dicatat di sini gitu. Kalau tadi kan di jurnal khusus ya, ada jurnal khusus pembelian secara kredit gitu ya. Berarti nanti masuknya buku besar mana? Utang gitu ya, karena kredit, kita membeli secara kredit. Kalau orang membeli kepada kita atau kita menjual secara kredit, maka nanti masuknya ke piutang karena masih kredit gitu. Nanti tadi yang di jurnal khusus tadi makanya masuk ke dalam buku besar pembantu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari buku besar. Sebetulnya di awal kita sudah pernah membahas ya bentuk-bentuk buku besar ya. Ini salah satunya saja. Silakan nanti mau menggunakan bentuk buku besar yang mana, Anda yang lebih mudah yang mana, yang penting Anda bisa paham gitu ya. Ini contohnya saja seperti biasa ya, ada tanggal, keterangan, ada ref, ada debit, terangan, ada kredit, ini dibagi dua. Ada yang tergabung di sini. Ada ya juga, lalu kita pernah membahas buku besar bentuk T. Baik, kita lanjut. Nah, pencatatan buku besar pembantu sebetulnya juga sama, tidak terlalu jauh beda. Hanya tadi yang dicatat jadi spesifik pada beberapa hal. Contohnya tadi ada piutang, ada utang gitu ya. Kemudian proses pencatatan dalam buku besar pembantu dapat dilakukan dari bukti transaksi langsung dari buku pembantu ke dalam buku pembantu atau dari jurnal khusus gitu. Jadi bisa
dari transaksi langsung atau dari jurnal khusus gitu ya. Nah, selanjutnya contoh di sini kita lihat berdasarkan penerimaan, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal umum. Nah, di bawah kita posting ke buku besar pembantu piutang. Nah, ini contoh ya. Ini contoh jurnal penerimaan kas. Ini contoh gambaran saja ya. Ini sudah ada datanya, angkanya sudah ada gitu ya, untuk lebih mempermudah. Nah, contohnya misalnya ada pelunasan piutang ya. Mohon maaf, harusnya piutang ya. Pelunasan piutang dagang Tuan A. Di sini ada 45.600, ada potongan, ada piutang. Nah, piutangnya sebesar 48.000 gitu. Kemudian ternyata ada diskon, ada potongan karena mungkin dia membayar tepat waktu atau mungkin membayarnya lebih cepat gitu. Jadi ada potongan 2.400, maka kas yang didapat adalah 45.600. Nah, ini dari penerimaan kas ya, jurnal penerimaan kas. Tadi jurnal apa? Jurnal khusus ya. Selanjutnya ada jurnal penjualan, contohnya seperti ini. Misalnya ada penjualan apa namanya? Jumlahnya 64.000, sama seperti yang lalu ya, jurnal seperti biasa, kita misalnya ada penjualan seperti apa. Kemudian di jurnal umum misalnya retur penjualan di sini ya. 16.000, piutang 16.000, berarti piutangnya berkurang karena barangnya diretur atau dikembalikan. Di sini ya. Ini jurnal umumnya, ini jurnal penjualan. Kalau tadi jurnal penerimaan kas 48.000. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya, tadi retur penjualannya berapa? 16.000 ya, karena tadi apa namanya, ada mungkin barang yang tidak sesuai, maka diretur, dikembalikan. Nah, kemudian piutangnya berapa tadi? Piutangnya 48.000, penjualannya harusnya 64.000, tapi dikembalikan 16.000 atau diretur, maka berarti tinggal 48.000 piutangnya. Dan ada potongan tadi ya, potongannya berapa tadi ya, di sini ya. Nah, ini potongan penjualannya. Itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk saldo awal ini sebetulnya pemisalan saja ya. Ini datanya sudah apa namanya, istilahnya sudah ada saja gitu ya. Jadi nanti kalau Anda sebenarnya sesuaikan dengan data-data yang dari awal, misalnya dari jurnal, buku besar sampai ke lain sebagainya berurut sesuai dengan data transaksi yang ada. Ini hanya contoh, jadi sudah diadakan, datanya sudah ada seperti ini gitu. Ini misalnya saja 2.500 gitu ya. Misalnya ini dari mana ya, ini misal gitu ya. Misalnya 2.500. Baik, selanjutnya, nah cara mempostingnya itu setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal khusus dan rekapitulasinya, langkah selanjutnya memindahkan ke dalam buku besar secara berkala. Ya, saya rasa untuk memindahkan data dari jurnal ke buku besar kita sudah pernah membahas di periode video yang lalu, jadi saya yakin masih ingat ya. Atau kalau yang agak lupa, yang masih bingung, ya silakan ditonton kembali video mengenai buku besar gitu. Itu ya, pencatatannya bagaimana, itu tidak jauh berbeda. Nah, kemudian berdasarkan buku jurnal khusus penerimaan kas dan rekapitulasinya serta
buku jurnal khusus penerimaan kas dan rekapitulasi, maka posting ke buku besar kas gitu ya. Kita lihat ada jurnal pengeluaran kas misalnya seperti ini ya. Ada pembayaran tunai, misalnya ada pengeluaran kasnya sebesar 20.500 mungkin untuk membayar apa gitu ya. Ini contohnya dalam ribuan ya, berarti kalau di realnya misalnya 20.500 ini 20.500.000 gitu. Ini bentuknya kita buat dalam ribuan gitu ya. Nah, biaya promosi misalnya 5.000 seperti ini. Maka ini direkapitulasi, berarti pembayaran tunai 20.500, biaya promosi 5.000, maka direkapitulasi jadi ini ditambah ya, 20.500 tambah 5.000, 25.500 seperti itu. Nah, ini hasil rekapitulasinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Misalnya contohnya seperti ini, misalnya menerima uang dari hasil penjualan tunai sebesar 250.000. Nah, ini ya. Kemudian ada pelunasan piutang dagang 48.000 misalnya seperti itu ya. Ini contohnya ya, seperti ini ya. Kemudian maka direkapitulasi di total 250.000 ditambah 48.000 sebesar 298.000. Nah, ini hasil rekapitulasinya. Kemudian selanjutnya buku besar kasnya, berarti misalnya ini saldo awal gitu ya. Jangan bingung ini saldo awal dari mana. Ini saldo awal hanya contoh saja, misalnya ini sudah ditulis aja langsung ada gitu ya. Saldo awal misalnya 50.500. Misalnya seperti itu. Nah, pemindah bukuan kredit di sini 25.500 gitu ya. Tadi yang dari yang awal tadi ya. Kita lihat coba ke awal. Nah, ini ya, ada 20.500 gitu ya, pengeluaran kas. Baik, selanjutnya berarti di sini ada pemindah bukuannya 298.000 gitu ya. Ini dari mana tadi yang sebelumnya ya? Kita lihat. Nah, ini 298.000 dari penerimaan kas. Nah, ini berarti ini tambah ini 348.500. Nah, ini ada pengeluarannya 25.000, berarti dikurang gitu ya. Hasilnya berarti 322.200 gitu ya. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Untuk ayat jurnal penyesuaian saya harap juga bisa dibuka lagi video yang lalu ya. Nah, perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang sebetulnya sama dengan perusahaan jasa. Jadi kita sudah membahas ayat jurnal penyesuaian ini di perusahaan jasa, jadi tidak dibahas detail lagi di sini karena bahasannya sama saja. Hanya ada beberapa hal yang diangkat, yaitu persediaan barang dagang, karena yang membedakan di sini, kalau di jasa itu tidak ada barang dagang, tidak ada fisik, kalau di sini ada barang dagang. Nah, ini yang membedakan. Jadi ini yang akan diangkat untuk penyesuaiannya ya di bahasan ini. Kalau untuk yang lain sama saja ya, silahkan buka di materi ayat jurnal penyesuaian video yang lalu. Nah, persediaan barang dagang atau disebut juga merchandise inventory. Ini ya, persediaan barang dagang atau istilahnya bahasa Inggrisnya ini adalah produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, persediaan barang dagang berarti ya barang dagang itu yang disiapkan untuk dijual gitu ya. Berarti
si penjual ini membeli terlebih dahulu barang dagang tadi, kemudian di stok untuk dijual kembali gitu. Nah, itu persediaan barang dagang, karena tidak selalu barang dagang yang dibeli itu langsung terjual, bisa saja terjual itu sebagian terlebih dahulu, tetapi kan harus di stok gitu ya. Maka ini masuk ke dalam persediaan barang dagang. Sebetulnya nanti ada bahasan yang lebih detail lagi mengenai FIFO dan LIFO gitu ya. Tapi tidak dibahas di sini. Kalau memungkinkan kita bisa bahas di selanjutnya. Kalau tidak, mungkin Anda bisa coba cari-cari data mengenai FIFO dan LIFO. FIFO itu first in, first out. LIFO itu last in, first out. Intinya ketika barang masuk ke gudang itu pakai metode yang mana gitu ya. Karena nanti berhubungan dengan harga. Karena mungkin ketika bulan ini kita membeli barang dagangan tadi harganya misalnya 10.000 gitu. Ternyata bulan depan harganya ketika kita beli barang dagang sudah naik menjadi 11.000 misalnya. Berarti kan nanti ada perbedaan harga beli gitu ya. Ketika dijual mungkin menjual sama saja, harganya masih di 15.000 dijual. Tetapi pembelian barang dagangnya itu harganya berbeda. Nah, itu akan berhubungan dengan harganya tadi gitu ya. Maka nanti di FIFO LIFO itu juga berpengaruh. Ada first in, first out, ada last in, first out. Silakan dibaca-baca lagi ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk metode penyesuaiannya tadi di sini di merchandise inventory atau tadi persediaan barang dagang gitu ya. Nah, penulisannya seperti ini. Untuk persediaan barang dagang awal itu di 1 Januari 2000 X misalnya, atau sekarang sudah 2020 ya, 2020. Nah, berarti di sini ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Nanti dilihat saja ketika barang dagang di 1 Januari itu berapa besarnya atau di awal gitu ya. Nah, kemudian persediaan barang dagang akhir penulisannya seperti ini, berarti dibalik di sini ya. Tapi PBDA akhirnya pada 31 Desember itu sisa berapa gitu ya. Pada ikhtisar laba rugi. Gambarannya seperti ini, misalnya di gudang itu pada 1 Januari ada 10 barang dagang gitu ya. Nah, berarti tertulis di sini 10 barang dagang. Misalnya ikhtisar laba rugi 10 barang dagang itu nilainya berapa? Misalnya RP 10 juta misalnya. Berarti ikhtisar laba rugi RP 10 juta pada persediaan barang dagang awal RP 10 juta. Nah, pada persediaan akhir ternyata setelah dicek di tanggal 31 Desember ini tinggal sisa 2 gitu misalnya. Di gudang itu tinggal sisa 2 persediaan barang dagang. Maka persediaan barang dagang akhir ini RP tadi misalnya RP tinggal 2 juta. Ikhtisar laba ruginya 2 juta. Nah, itu ya, berarti disesuaikan dengan ketersediaannya. Baik, selanjutnya harga pokok penjualan atau istilahnya cost of goods sold. Berarti untuk menghitung laba atau rugi pada perusahaan dagang perlu menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini diistilahkan biasanya disingkat dengan HPP. Nah, ini ada di bawahnya. Harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP. Bahasa Inggrisnya COGS disingkat gitu ya. Tapi kita pakai yang ini, yang HPP ya. Biar lebih mudah memahami. Nah, ini HPP ini adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa
Nah, dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Berarti barang yang dijual tadi ada namanya HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu ya berarti berhubungan dengan apa? Dengan pengeluaran dan beban, baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk menjadikan produk tadi, kalau kita bikin produk, pasti kan produk yang akan kita jual itu harus kita siapkan. Nah, dalam penyiapan produk tadi kan berarti ada biaya di sana, ada pengeluaran yang harus disiapkan dan beban-beban. Nah, itu yang berhubungan dengan harga pokok penjualan. Karena nanti kita akan menghitung berapa sih keuntungannya gitu ya. Kalau Anda misalnya modal membeli barang tadi 10.000, Anda jual 15.000, berarti Anda punya keuntungan berapa? 5.000 rupiah gitu. 10.000 ini udah termasuk ongkosnya misalnya, sudah termasuk biaya-biaya lain, beban lain gitu. Yang 10.000 tadi itu adalah HPP. Nah, kemudian selanjutnya, nah, metode HPP sendiri atau harga pokok penjualan. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, ini ya. Baik, kita lihat tadi apa namanya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya COGS. Nah, ini ya, HPP sama saja ya, harga pokok penjualan. Nah, di persediaan barang dagang awal 1 Januari 2000 sekian, maka di sini dilihat adalah HPP pada pembelian gitu ya. Nah, pembelian berapa nanti pada HPP berapa, penyesuaian sama seperti jurnal gitu ya. Kemudian HPP pada biaya angkut pembelian, HPP pada persediaan awal. Nanti dicek persediaan awal berapa gitu ya, sama berarti HPP-nya sekian. Biaya angkut berapa, HPP-nya sekian. Pembelian berapa, HPP sekian. Nah, itu ya. Ini untuk persediaan barang dagang awal. Jadi menghitungnya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja data. Kemudian persediaan barang dagang akhir. Ini di 31 Desember sekian, 2000 sekian. Nah, itu di situ ada retur pembelian pada HPP. Retur pembelian tinggal dicek di datanya ada berapa sih gitu ya. Biasanya kita sudah bisa dapat datanya kalau kita sudah membuat data-data dari jurnal, buku besar gitu ya. Kemudian selanjutnya potongan pembelian pada HPP. Persediaan akhir pada HPP. Nah, ini penulisannya seperti ini gitu, pendataannya. Nah, kita lihat gambaran secara umumnya harga pokok penjualan itu seperti ini. Harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ya, ini gambaran dari HPP. Kalau tadi kita gambaran detailnya seperti ini. Kita lihat contoh dari perhitungannya, angkanya ya. Ini angkanya sudah jadi, hanya kita tinggal bahas bagaimana perhitungannya saja ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah memahaminya. Baik, ini contoh gambaran dari laporan laba rugi ya, misalnya PTX lah gitu ya, di 31 Desember 2020. Misalnya ada penjualan 480.000. Nah, ini peribuan ya, berarti kalau di realnya 480 juta misalnya gitu ya. Kita gambarkan yang seperti ini saja. Nah, ini dikurangi apa? Ada retur tadi ya, retur dan potongan penjualan. Misalnya berapa? 12.000. Kemudian ada potongan tunai penjualan. Misalnya berapa? 8.000. Nah, ini tambah ini berapa? 12 tambah 8.000 jadi 20.000. Tadi penjualannya berapa? 480.000. Maka dikurangi ini kan potongan yang 20.000 ini tambah ini ya.
potongan semua. Berarti 480.000 dikurangi 20.000, 460.000. Nah, ini dapat. Ini penjualan kotor, ini penjualan bersih karena sudah dikurangi potongan-potongan gitu ya. Kemudian selanjutnya harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya sendiri di sini kita lihat persediaan awal di 1 Januari 2020 misalnya. Persediaan awalnya dicek yang ada di gudang berapa sih? Ada 36.000 gitu ya. Kemudian ada pembelian. Nah, pembeliannya berapa? 325.000. Ada retur dan potongan pembelian, kemudian ada potongan pembeliannya. Kalau ini returnya, ini potongan pembelian, misalnya diskon atau apalah gitu ya. Nah, ini 10.400 dan 6.800. Ini tambah ini di total jadi 17.200. Ini ditambah ini sekian hasilnya 17.200. Nah, tadi pembeliannya 325.000. Berarti ini karena diretur dan dipotong berarti dikurangi kan, ini 325.000 kurangi 17.200, hasilnya sekian, 307.800 gitu ya. Selanjutnya ada biaya angkut. Nah, biaya angkutnya berapa di sini? Biaya angkut pembelian 12.200. Nah, tadi persediaannya 36.000 gitu. Baik, selanjutnya berarti ditambah persediaan, ditambah tadi pembelian bersih, ditambah biaya angkut. Totalnya 356.000. Maka ini adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya persediaan 31 Desember. Nah, kalau tadi di persediaan 1 Januari itu 36.000, ternyata di 1 Desember barangnya ada 40.000 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada data yang awal tadi ya, 480.000 dikurangi 20.000 jadi 460.000. Nah, kemudian kita dapat data lagi 316.000 dari mana? Dari sini. Tadi kan dapat di harga pokok barang itu yang tersedia untuk dijual itu 356.000 gitu ya. Ternyata di persediaan di persediaan 31 Desember 40.000, maka dikurangi gitu ya. 356.000 ini kurangi 40.000, hasilnya 316.000. Nah, kemudian dari yang awal ini dikurangi yang sini. Ini penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Gitu. Ini penjualan bersihnya ya. Ini harga pokok penjualannya. HPP-nya tadi istilahnya biaya dari ketersediaan pengeluaran dan beban tadi ya. 316.000. Maka dikurangi hasilnya 144.000 dan ini adalah laba kotor gitu ya. Itu laba kotor. Nah, untuk mendapat laba bersih bagaimana? Berarti laba kotor itu masih harus dikurangi biaya-biaya. Biaya apa saja tergantung dari tiap perusahaan. Ada biaya apa saja. Nah, contohnya kalau di sini yaitu ada biaya angkut penjualan 7.000, biaya iklan 16.000, biaya sewa 23.000, biaya gaji 45.000. Biaya asuransi 2.000, biaya depresiasi gedung 8.000, biaya rupa-rupa 17.000. Nah, ini di total dapat 118.000. Nah, itu adalah 118.000 ini adalah total biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Tadi laba kotornya 144.000, maka dikurangi biaya tadi 118.000. Nah, jadi
144 dikurangi 118.000 hasilnya adalah 26.000 dan ini adalah laba bersih. Jadi itu ya untuk menghitung laba rugi. Laba rugi untuk perusahaan dagang itu di dalamnya menghitung harga pokok penjualan gitu ya. Bagaimana menghitungnya? Seperti ini gitu. Jadi tadi dari gambaran awal penjelasan di sini ya. Atau diistilahkan HPP gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Baik, itu saja untuk bahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada penjelasan yang mungkin masih kurang, silakan Anda lihat kembali data mungkin dari internet atau dari buku atau dari media lainnya yang bisa menambah wawasan Anda mengenai akuntansi perusahaan dagang. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.